di dalam kitabnya hadis ini mengatakan bahwa menghadiri majelis ilmu, mendengarkan ilmu agama itu lebih besar pahalanya daripada melakukan 1000 rakaat, lebih besar lagi. Ya, tadi 100 rakaat. Ini hadis yang lain, hadis sahih juga 1000 rakaat. Kira-kira berapa jam kita melakukan 1000 rakaat, Pak? 2 jam cukup? Tidak cukup 2 jam. 3 jam tidak cukup 1000 rakaat. Nah, kita hadir mendengarkan ilmu ini lebih banyak pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiqi illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelum syekh dari ulama kita dari Hadramaut menyampaikan ilmu-ilmunya beliau, saya ingin menyampaikan pengenalan beliau atau pembukaan sebelum beliau mengisi, mungkin cuma 5 menit kurang lebih. Beliau yang lahir di Hadramaut dan belajar dengan salah satu murid yang paling pertama atau adik kelas dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang bernama Syekh Al-Habib Ahmad bin Husain Aidid. Beliau setelah dari pertama belajar sampai detik ini beliau selalu mendampingi atau munsyid vokalis yang setiap acara maulid Habib Umar, setiap acara majelis beliau yang membaca kasidah. Kasidah ya. Kasidah itu isinya tentang sejarah kehidupan dakwanya salafun salihin, pendahulu kita yang saleh, atau para wali-wali kita, wali Songo atau lain semua para wali di Hadramaut. Kasidah yang disusun oleh para wali-wali besar di Hadramaut beliau baca di hadapannya guru-guru beliau sebelum menyampaikan ceramahnya mereka. Setiap daripada kasidah yang beliau baca dengan suara yang indah, suara yang beliau miliki, menyebabkan para wali, para guru-guru sesepuh di sana menjadi khusyuk, menyambungkan hatinya mereka dengan Allah dan Rasulnya, cintanya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Para pendengar, para ulama, para masyayikh, ulama-ulama besar, para wali di sana menjadi khusyuk, menjadi bertambah cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya biwasilah perantara kasidah yang beliau baca. Berapa banyak keberkahan yang beliau terima, yang beliau dapati berkat kasidah yang beliau baca dari suara yang bagus, yang enak didengar. Yang kita berkumpul sekarang juga, sebelum kita dengar untayan ilmu yang beliau sampaikan, kami ingatkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan kepada salah satu sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan, qala ya Mu'adz, bi an tata'allama baban minal ilmi khairun laka an tarka'a mi'ata raka'ah. Wahai Mu'adz, ketahuilah kata Rasulullah bahwa kamu duduk mendengarkan ilmu
memahami ilmu itu lebih banyak pahalanya dibandingkan kamu melakukan salat sunnah 100 rakaat. Jadi kita mendengarkan ilmu ini dari maghrib sampai azan isya, mungkin satu masalah, setiap 3 ilmu permasalahan kita diberikan pahala, ditulis pahala oleh Allah seperti kita melakukan 100 rakaat salat sunnah. Padahal kita cuma duduk menyimak, mendengarkan ilmu saja sudah diberikan 100 rakaat, 200 rakaat atau 300 rakaat. Ini hadis sahih yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi, menyampaikan kita betapa besarnya pahala ilmu yang kita dengar, yang kita pahami. Jangan meremehkan, kita duduk mendengarkan ilmu itu tidak mengandung pahala. Nabi mengatakan di hadis yang lain, huduru majlisu ilmin khairun min alfi raka'ah wa khairun min alfi iyadati maridin wa khairun min alfi janazah. Nabi di dalam hadis mengatakan, dan hadis ini ditulis atau dikatakan oleh salah satu wali kutub, wali besar, Al-Imam Haddad. Di dalam kitabnya hadis ini mengatakan bahwa menghadiri majlis ilmu, mendengarkan ilmu agama itu lebih besar pahalanya daripada melakukan 1000 rakaat, lebih besar lagi. Ya, tadi 100 rakaat. Ini hadis yang lain, hadis sahih juga, 1000 rakaat. Kira-kira berapa jam kita melakukan 1000 rakaat, Pak? 2 jam cukup? Tidak cukup 2 jam. 3 jam tidak cukup, 1000 rakaat. Nah, kita hadir mendengarkan ilmu ini lebih banyak pahalanya dibandingkan kita melakukan sholat tahajud 1000 rakaat. Ini hadis. Kalau mau tahu, mau pastikan lagi ini hadis sahih atau tidak, catat nomor saya, nanti saya kirim. Ya, perawi-perawinya ini hadis menunjukkan bahwa ini hadis sahih. Ya, dibuktikan dengan hadis ini betul-betul bukan hadis palsu, bukan hadis yang tidak diterima, hadis dhaif yang lemah, bukan. Tetapi hadis sahih, ya, diterima dari sanad perawi-perawinya yang tidak diragukan. 1000 rakaat, Pak. Kita duduk mendengarkan ilmu lebih banyak daripada pahalanya orang melakukan 1000 rakaat dan 1000 menjenguk orang sakit. Ya, kata Rasulullah, lebih banyak pahalanya daripada orang yang menjenguk orang sakit 1000 kali, 1000 rumah. Nah, setiap kita menjenguk orang sakit pahalanya banyak atau tidak? Besar. 1 kali kita menjenguk orang sakit, pahalanya besar. Yang ketiga, kata Nabi, lebih besar, lebih banyak pahalanya daripada 1000 kali mengantar jenazah orang soleh. Mengantar jenazah kemana? Ke pemakaman. Dalam hadis kita tahu 1 kali kita mengantar jenazah itu seperti orang yang mensedekahkan 1 gunung Uhud dari emas, menginfakkan hartanya 1 gunung Uhud beratnya dari emas. 1 kali kita mengantar jenazahnya orang soleh sampai pemakaman. Sedangkan hadir majelis ilmu 1000 kali dari mengantar jenazah yang soleh. Ya, ini hadis sahih. Jangan meremehkan mendengarkan ilmunya Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua bisa kita buka telinga hati kita. Jadi ada telinga yang zahir, ada telinga hati. Telinga hati itu letaknya di mana? Di ruh kita. Ada ruh kita. Ruh ini kalau tidak ada ruh, tidak mungkin bergerak ini tangan. Yang menggerakkan ini tangan ruh, bukan jasad, bukan tulang, tetapi roh. Kalau roh sudah dicabut, ya tidak bergerak ini lagi tangan. Nah, itu ada telinga hati, ada ya telinga yang berada di dalam hati, ada juga penglihatan hati. Nah, yang kami
yang sesuai guru-guru kami di Hadramut. Sebelum kita mendengarkan ilmu, diingatkan, silahkan buka telinga hati kita untuk mendengarkan ilmu agar kita khusyuk dan pahalanya lebih banyak lagi, lebih dilipat gandakan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Semoga, silahkan fal alaihi falyatafaddal. Alhamdulillah, al-wahid ad-dayyan, al-aziz ar-rahman, مولج النهار في الليل ومولج الليل في النهار. أحمده سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم وأحضرنا وإياكم في هذا المسجد المبارك مسجد الفتح. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan siang dan malamnya, yang telah mengumpulkan kita di tempat-tempat yang Allah muliakan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membukakan hati kita hidayah sehingga kita bersemangat untuk melakukan segala kebaikan, untuk menjadikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang baik. ولكل اسم نصيب إنا فتحنا لك فتحا مبينا فلكل اسم نصيب وسر فببركة هذا السر وببركة هذا الاسم إن شاء الله الله يجعلنا وإياكم من أهل الفتح الظاهر والباطن إن شاء الله. Dan kita dikumpulkan di masjid yang bernama Al-Fattah, ya. Al-Fattah. Setiap nama yang dinamakan sesuatu, baik itu manusia ataupun masjid, memiliki bagian daripada bagian yang Allah sudah berikan kepada setiap nama yang dinamakan. Semoga daripada nama masjid ini, setiap yang sholat di dalamnya diberikan yang artinya Al-Fattah. Al-Fattah dibuka, pembukaan. Al-Fattah artinya pembukaan. Semoga yang sholat di masjid ini dibukakan setiap yang belum atau masih terkunci di dalam dirinya, baik itu rezekinya ataupun kebaikan atau lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala. أتى بكم الله سبحانه وتعالى وسادكم إلى هذا المسجد المبارك لأداء هذه الفريضة المباركة صلاة المغرب، ثم انتظرتم الصلاة ثم الصلاة وذلكم الرباط. Dan Allah Subhanahu wa taala membawa kalian, yang memberikan semangat untuk memasuki masjid ini, melakukan sholat di dalam masjid ini, sholat maghrib. Kalau bukan dengan taufik, dorongan, semangat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita semua bersemangat untuk melakukan sholat maghrib berjamaah di masjid ini. في وقت عظيم ووقت جليل ووقت جوهري لا يناله أي أحد. Yang mana setelah sholat maghrib ini adalah waktu yang sangat mulia, yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan seorang hamba yang beriman ibadah atau kebaikan di waktu yang mulia ini kecuali pilihan dari Allah. وقت يغفل عنه الكثير من الناس، كثير من الناس يغفل عن هذا الوقت المبارك. Kebanyakan atau mayoritas manusia melalaikan waktu yang mulia ini setelah maghrib sampai azan isya. هذا يسمونه وقت العتمة ووقت الغفلة. كثير من الناس يغفلون عن هذا الوقت المبارك ولا يحرصون على اغتنامه وهو ما بين المغرب والعشاء. Ini waktu dinamakan waktu ghaflah, waktu kebanyakan orang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka kebanyakan melalaikan waktu ini. Mereka yang sedang tidak berzikir antara maghrib sampai isya. فمن أراد الله لهم الصلاح وأراد لهم الهداية وأراد لهم العناية وأراد لهم الحماية والحراسة وأراد لهم الخير يوفقهم لاغتنام هذا الوقت المبارك. Maka tanda orang yang diinginkan oleh Allah dijaga atau ingin diangkat derajatnya,
Tandanya orang itu selalu menghidupkan, memakmurkan waktu yang mulia ini setelah salat maghrib sampai azan isya dengan ibadah atau zikir. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا الوقت العظيم من ضمن الأشياء التي ذكرت في هذه الآية، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهو من المكروهات التي يكره النوم في هذا الوقت المبارك وهو بين المغرب والعشاء. Dan waktu yang mulia ini setelah salat maghrib sampai azan isya, orang yang tidur di waktu ini hukumnya makruh. Makruh itu sangat dianjurkan meninggalkan. Ya, orang yang meninggalkan tidur di waktu ini dapat pahala, dan yang melakukan tidak dapat dosa. Itu artinya makruh. والكنوز يقول السلف الصالح أهل حضرموت يقولون الكنوز كل الكنوز في اغتنام ما بين المغرب والعشاء، أي أن هذا الوقت العظيم يحتوي على الكثير من الهدايا، الكثير من الجوائز، الكثير من الكنوز بإذن الله سبحانه وتعالى وببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي دلنا عليه. Dan tadi Al-Quran yang disebut tentang kemuliaannya waktu ini, tatajafa junubuhum anil madaji' dalam surat As-Sajdah. Waktu yang mulia ini yang dimaksud oleh firman-Nya Allah tersebut, yang artinya bahwa Allah memuji sebagian hambanya yang kurang merapatkan badannya ke tempat tidurnya. Tatajafa itu kurang tidur, maksudnya kurang rapat atau kurang baring untuk tidur. Anil madaji' berbaring. Ya, mereka yang dipuji oleh Allah maksudnya bukan yang selalu bangun salat malam, tetapi di tafsir mengatakan orang yang selalu, mereka kata Allah, hamba-hambaku yang selalu memakmurkan, menghidupkan waktu yang kami muliakan setelah salat maghrib sampai azan isya dengan zikir atau membaca Al-Quran atau banyak berdoa sampai azan isya. فكان السلف الصالح لا يضيعون هذا الوقت المبارك لما حصلوا فيه من النفحات، من الفيوضات، من البركات، من الأجور العظيمة من الله سبحانه وتعالى. فكان الواحد منهم لا يضيع هذا الوقت المبارك أبدا. Dan pendahulu salaf, pendahulu kita yang soleh, kakek kita yang soleh, baik itu di Hadramaut atau di Sidrap, orang-orang tua kita dulu itu mereka memuliakan, menghargai ini waktu. Setelah salat maghrib sampai azan isya, mereka tidak membicarakan tentang dunia sedikit pun. Ya, kalau ada yang bertanya setelah salat maghrib, bertanya kepada dia berapa harganya bajumu, berapa harganya ini, mereka tidak jawab. Mereka menutup pembicaraannya tentang dunia setelah maghrib sampai azan isya, karena menghormati waktu ini setelah maghrib sampai azan isya. فكيف الواحد منا ومنكم يحافظ على هذا الوقت ويصبر نفسه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يصبر نفسه ويكابد نفسه حتى يأتيه الفتح من الله سبحانه وتعالى، وأن الله ييسر أمور كلها الظاهرة والباطنة ببركة اغتنامه وصبره ومجاهدته لهذه الأوقات العظيمة المباركة. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Kahfi, kita selalu baca setiap malam Jumat, seperti malam ini malam Jumat. Ada di situ, di ayat yang keberapa mengatakan wasbir nafsaka. Allah berfirman, wahai hambaku, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu mengingat Tuhannya. Nah, di dalam tafsir termasuk orang yang menyabarkan dirinya berzikir mengingat Allah setelah maghrib sampai azan isya. Salah satu yang dimaksud itu yang Allah muliakan waktu kita sabarkan diri kita, jangan berbicara tentang dunia dan berzikir hanya mengingat akhirat, mengingat Allah dan Rasulnya, berzikir, bersolawat atau lain ibadah, membaca Al-Quran. Setelah salat maghrib sampai azan isya kita tutup pembicaraan tentang dunia untuk sementara, hanya mengingat Allah,
Katanya Allah, sabarkan dirimu bersama mereka yang selalu berzikir, mengingat kepada Allah setelah salat maghrib sampai azan isya. وليس من الواجب أن نغتنم هذا الوقت بقراءة القرآن، فجميع الأذكار حتى ولو جلس الإنسان في المسجد بدون ما يذكر الله ولا يستغفر فهو في بركة حضوره هذا الوقت المبارك. Dan bukan termasuk kewajiban, bukan termasuk wajib harus orang yang harus membaca Al-Quran setelah salat maghrib atau wajib membaca salawat. Tidak ada kewajiban. Ini hanya sangat disunnahkan, sangat dianjurkan bagi orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, kedudukan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mau silahkan diangkat derajatnya, yang tidak mau tidak ada dosa. Allah tidak memberikan dosa. Bukan salah satu kewajiban, tetapi yang mau saja, kata Rasulullah, ingin memuliakan, mau dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, maka lakukanlah, ingatlah Allah setelah salat maghrib sampai azan isya. وأنتم في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة اكثروا، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر. فالليلة الغراء هي ليلة الجمعة واليوم الأزهر هو يوم الجمعة. Dan kita sekarang malam Jumat. Malam Jumat ini salah satu malam yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Aktsiru as-salatu alaiya fil lailatil gharra." Perbanyaklah bersalawat kepada saya, kata Nabi kita, Nabi Muhammad, ya, khususnya di malam Jumat lebih banyak, perbanyak salawat kita lebih banyak di malam Jumat dibandingkan malam yang lain kemarin. Karena ini malam khusus, ada perintah langsung dari Nabi. Patuhi perintah sunnahnya Nabi, maka kita dimuliakan oleh Allah. Kita diperdekat jarak kita antara kita umatnya dengan Nabi Muhammad. فتجد الكثير من الناس والكثير من الدول والكثير في العالم يضجون في هذه الليلة بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعمل الموالد والذكر والصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي يغتنمون سر هذه الليلة وهي ليلة الغراء. Banyak daripada ulama-ulama baik di Hadramaut atau di Indonesia, mereka rutin membaca maulid, karena maulid itu salawat kepada Nabi setiap malam Jumat. Malam Jumat baca maulid, baca barasanji, semua isinya salawat kepada Nabi, khususnya di malam Jumat atau di hari Jumat, karena mematuhi perintah Nabi. Perbanyak, lebih banyak kalian salawat jumlahnya di malam Jumat dan di hari Jumat dibandingkan malam yang lain. Kalau malam lain kita baca salawat 100 kali, berarti malam Jumat harus lebih banyak, 150 atau 200. فكيف الواحد منا ومنكم يجعل له مكانة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجعل له محل عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يجعل له محل؟ Dan hendaknya, seharusnya kita ini umatnya kekasih Allah Nabi Muhammad mencari pandangan khusus, mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad? Bagaimana di dunia maupun di akhirat? Jangan sampai jaraknya kita kepada Nabi kita ini jauh. Kita perdekat jarak kita dengan Nabi, karena beliau itu kekasihnya Allah. كيف يكون الإنسان قريب من النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, yang paling dekat jaraknya kalian wahai umatku dengan saya di hari kiamat, yang paling banyak salawatnya kepada saya waktu dia masih hidup di dunia. Jadi bukan, Nabi tidak pernah mengatakan yang paling banyak salat tahajudnya di dunia, yang paling dekat jaraknya saya di hari kiamat dengan dia. Tetapi Nabi mengatakan yang paling banyak salawatnya dulu di dunia, nanti di hari kiamat yang paling dekat sama saya.
وكلما زدت من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلما ازددت قربا منه صلى الله عليه وسلم. Setiap kita membaca salawat 1 kali 2 kali, berarti kita setiap 1 kali memperdekat jarak kita antara kita dengan Nabi. Mungkin setiap 1 salawat 1 senti mendekat lagi, 1 senti mendekat lagi, ya. Kalau semakin banyak, semakin dekat kita dengan Nabi. قالوا ويكثر الإنسان ويكثر حتى تلامس كتف النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كثر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan setiap banyaknya salawat yang kita baca khususnya di malam Jumat, karena Nabi memerintahkan langsung memperbanyak salawat kepada Nabi khusus malam Jumat dan di hari Jumat, semakin banyak sampai sehingga umatnya Nabi yang banyak salawat yang 1000 kali setiap hari, ya, pundaknya ini dengan pundaknya dia, ya, berdempetan, sejajar, sudah dempet. Kalau orang sholat berjamaah itu pundak sudah berdempetan karena banyaknya salawat. Nanti di hari kemudian pundaknya orang itu yang banyak salawat dengan pundaknya Nabi sudah nempel. أقل شيء على الإنسان المحب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحافظ صباحا ومساء على 10 مرات صباحا من الصلاة على النبي و10 مرات مساء، أقل حاجة وأقل شيء. Dan dijelaskan oleh para ulama, paling sedikitnya salawat, ya, orang yang paling sedikit salawat umatnya Nabi itu 10 kali di pagi dan 10 di malam hari. لأن هذا الوقت الآن يسمونه وقت التخبط. هذا الوقت وقت الفتن، وقت المحن. الإنسان كيف يحفظ نفسه وأهله وأولاده من هذه الفتن العظيمة، هذه الفتن الكبيرة، سلمنا الله وإياكم منها إن شاء الله. Karena kenapa kita dianjurkan banyak salawat kepada Nabi? Karena salawat ini termasuk penjagaan diri kita dari segala fitnah. Ya, fitnah maksudnya dari pengaruh-pengaruh dari orang-orang kafir ingin mempengaruhi keluarga kita agar kita meninggalkan syariatnya Allah dan Nabinya, sunnahnya Nabi. Ya, pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi keluarga kita, diri kita. Bagaimana kita menjaga diri kita daripada fitnah akhir zaman. Ini akhir zaman, ya, fitnah itu sudah banyak mempengaruhi. Akhirnya anak-anaknya orang, ya, terpengaruh bermaksiat. Ada yang ke narkoba, ada yang ke sini ke situ, tidak ada tujuan hidupnya. Bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita? Kita perbanyak salawat kepada Nabi, kepada istri kita suruh baca salawat banyak, anak-anak kita banyak salawat dan lain sebagainya. تطمس هذه المجالس، تبعد هذه المجالس، لا ينالها أحد، لا يرغب لها أحد. لماذا؟ لأنها قد وسوس لها الشيطان وقد خطط لها الدجال. فكثير من الناس لا يهتمون بهذه المجالس، فأحمد الله الذي وفقكم والذي حفظكم والذي أعانكم على الحضور وعلى الجلوس في اغتنام هذه الأوقات المباركة. هذا خير كبير 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 في هذا الوقت وفي هذا الزمان، زمان الفتنة. Kebanyakan dari manusia, mereka belum diberikan oleh hidayah oleh Allah sehingga mereka menganggap majelis ilmu seperti ini tidak penting, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan dari mereka. Allah tidak menyenangi mereka. Mereka tidak dipilih oleh Allah sebagai akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang dipilih oleh Allah, ya, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah sehingga mereka menganggap ini majelis ilmu, majelis zikir sesuatu perkumpulan yang sangat penting, merasakan keberkahannya kalau mereka sudah bubar, merasakan kemudahan kehidupannya sehingga mereka senantiasa
semangat menghadiri majelis seperti ini karena mereka telah diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. وأقل حاجة يحصل عليه الإنسان في هذا المجلس المبارك، أقل حاجة يخرج بها الإنسان من هذا المجلس هو غفران الذنوب مهما كان الإنسان. فإذا أتى الإنسان لقصد الرياء، إذا أتى الإنسان لقصد السمعة، إذا أتى الإنسان إلى هذا المجلس لقصد الطعام لكي يأكل الطعام، إذا أتى لقصد يلتقي مع أحد من أصحابه وحضر هذا المجلس، كل هؤلاء يدخلون في رحمة الله وبركة الله وبركة الذكر فيغفر لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Maka ketahuilah sesuai yang disampaikan oleh guru-guru kami bahwa majelis seperti ini, majelis zikir atau majelis ilmu, paling sedikit orang yang hadir di majelis seperti ini dia membawa pulang ke rumahnya nanti adalah penghapusan, pengampunan dosa semua dosanya. Itu yang paling sedikit. Itu yang paling sedikit yang didapati orang yang hadir majelis walaupun tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas hadir majelis bukan karena Allah dan Rasulnya hadir. Dia hadir majelis seperti ini karena mau janjian bertemu dengan sahabatnya di majelis ini, di masjid ini. Janjian sebelumnya. Kita ketemuan di Masjid Al-Fatah. Berarti bukan ikhlas dia. Karena mau ketemuan. Tujuannya bukan karena Allah. Tidak ikhlas, tidak khusyuk. Tetap dia mendapatkan penghapusan ya semua dosanya. Dia pulang bersih dari dosa. فلو عمل الإنسان ما عمل من العبادة تقطع في العبادة، عبادة عبادة عبادة، قد يدخل له الشيطان ويدخل له الوسواس ويدخل له الرياء فيعمل بعض العبادات من أجل الناس ويعمل بعض الطاعات من أجل فلان ومن أجل يشوفوه أنه يصلي وأنه يركع وأنه يذكر، ولكن حضور مجلس من مجالس الذكر قد يقطع لك الطريق ويثمر لك النتائج المباركة فيغفر الله سبحانه وتعالى لك الذنوب ما لم تتقطع في العبادة وتنال ذلك الأجر من مجلس من مجالس الذكر. Dan orang yang biasa mau hadir majelis dari rumahnya banyak, sudah pasti kata beliau, setan itu memberikan keraguan dalam hatinya, menggoda orang yang ingin menghadiri majelis seperti ini. Ya, bukan cuma satu dua setan, memberikan dia keraguan yang luar biasa agar dia batal hadir di majelis ilmu atau zikir, karena setan tahu ya hasil daripada hadir majelis seperti ini dosanya paling sedikit diampuni semua, dibersihkan segala dosanya. Sedangkan setan banting tulang menggoda manusia berbuat maksiat dari pagi sampai malam, tiba-tiba diampuni dosanya. Bagaimana putus asanya, bagaimana sakit hatinya, kecewanya. Dia sudah banting tulang menggoda, sudah bermaksiat orang ini, sudah bermaksiat 1 jam 2 jam, tiba-tiba hadir majelis berhasil. Sebelum hadir majelis digoda ya. Luar biasa maksimal godanya setan agar tidak hadir majelis, tetapi tidak berhasil godaannya setan, dan hadir majelis terhapus semua dosa yang dia lakukan maksiat. Fajazallah man hayya'u lana al-asbab wa du'una lil-hudur fi hadhihi al-amakin wa fi hadhihi al-masajid wa fi hadhihi al-majalis. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dari pengurus-pengurus masjid yang telah memanggil atau memberikan waktu kepada kita menyampaikan ilmu-ilmu dari guru-guru kami, khususnya dari siapa? Yusuf Ja'far. Semoga Allah membalas, melipat gandakan pahalanya, amin. Wa hadha innama hu tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Man arada Allah lahu al-mahabbah harraka qalbah wa harraka jawarihah likay يعمل مثل هذه الأماكن. هو له محبة من الله سبحانه وتعالى، فببركة محبة الله له هيأ لهذه الأسباب
وحرك لهذا المجلس قلوب فحضروا وجلسوا. Beliau mengatakan ini disebabkan ada sedikit sekali ada usaha dalam hatinya yang hadir di tempat ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ada usaha, oh saya mau cinta kepada Allah, mau dekat sama Allah dan Rasulnya. Akhirnya Allah memberikan dia semangat dalam hatinya, dibawa oleh Allah untuk hadir majlis ilmu, majlis zikir. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا من أهل الفتح الظاهر والباطن، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا قرة عين للنبي الزين صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا قرة عين لأهل البيت، ويجعلنا قرة عين لمشايخنا ولأساتذتنا، وأن الله سبحانه وتعالى يبعد عنا وعنكم كل حسد وكل عين وكل حاقد وكل حاسد، وأن الله سبحانه وتعالى ييسر لنا أمورنا كلها الظاهرة والباطنة في خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita lebih luas lagi untuk dimudahkan oleh Allah, berkat ada rasa cinta dalam hati kita yang sedikit banyaknya Allah tambah, sehingga Allah membawa kita di tempat-tempat yang Allah muliakan seperti majelis ilmu seperti ini, majelis zikir, karena Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih banyak, lebih besar. Allah sudah kasih hidayah kepada kita semua. Allah bawa kita di tempat yang mulia ini karena Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih besar, lebih mulia. Ya, ini salah satu bukti bahwa Allah menjawab cinta kita. Rasulullah menjawab apa yang kita cintakan kepada Allah dan Rasulnya dengan Allah menggiring kita, membawa kita ke tempat yang mulia ini, mendengarkan ilmu dari jauh, dari Hadramaut, dari Yaman. Ya, kalau seandainya Allah tidak mentakdirkan, mungkin kita sakit, mungkin anak kita sakit, akhirnya berhalangan. Berarti tidak ada takdir. Allah ingin memuliakan kita, menambah kemuliaan, menambah pemberian, ya, pemberian rahmat, ampunan, cinta dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua disempurnakan pembukaan hati kita, rasa ketenteraman hati kita, berkatnya kita hadir majelis ini mendengarkan ilmu-ilmu agama yang datangnya dari Hadramaut, yang dikatakan oleh Nabi al-ilmu yamaniyah wal hikmatu yamaniyah. Dalam hadis dikatakan, Nabi mengatakan bahwa ilmu yang sangat bermanfaat, yang sangat menerangkan hati, itu datangnya dari Hadramaut. Hikmah, ilmu yang terbesar. Dalam hadis Nabi mengatakan itu sumbernya dari Yaman, Hadramaut. Dan alhamdulillah kita tanpa pergi ke sana kita didatangi oleh ulama Hadramaut, karena Allah ingin memuliakan kita dengan ilmu dari sumber dari Hadramaut, dari Yaman. Semoga kita semua disempurnakan iman kita, hati kita diterangi dari ilmu yang kita dengar, kita amalkan. Maka ilmu yang kita amalkan itu namanya ilmu bermanfaat, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat setelah kita amalkan. Kalau belum kita amalkan, belum dinamakan ilmu bermanfaat, belum bermanfaat, belum diamalkan. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita amalkan dan ikhlas dan khusyuk. Amin. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.